Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, berikut Ketua BPD beserta anggota juga yang sama kita hormati, teman-teman takmir masjid, imam, khatib, bilal dan garim juga yang sama-sama kita muliakan. Adik sanak sekalian, sengaja kita bedakan dikit Pak. Kalau Pak Kades biasa kita ngicik terhormat. Ketua BPD beserta anggota yang dihormati, di mana-mana kalau takmir masjid itu yang sama-sama kita muliakan. Mengakun kalau itu wajar. Kalau dulu ada istilah guru itu pahlawan tanpa tanda jasa di sana sekalian dulu. Tapi kalau mbak ini lagi ada pahlawan dusun lama yang luar biasa jasanya nggak ada sama. Ago jahat mangkalinya, ago ilo pun seguri kata. Tentak kago jahat tangi 40 seminggu sekali segala macam takmir masjid. Tentak akikah kenduri segala macam pun takmir masjid. Maka mereka pahlawan dusun lama. Maka ini berlebihan kalau di awal ini khusus untuk takmir masjid Imam Khatib Bilal Karim, kita doakan masuk surga galak. Amin. Mana Pak Imam? Ini Pak Imam. Pak Imam lah tahu Pak Imam. Pokoknya dulu lah Imam, kami nyusul. Kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, pendek pandai, kemudian bil khusus Kamangan Dato, Wa, Nini, Ayo, Ibu juga yang sama-sama kita hormati. Kemudian bil khusus keluarga kita yang tentu walaupun sudah 40 hari 40 malam masih begitu terasa ditinggal oleh orang yang kita sayang. Hari sana sekalian, jamaah takziah wa tasdiyah rahimakumullah. Walau bagaimanapun pertama tentu bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini minimal sebenarnya kamu cuaca menjauh kamu tuh berjalan dan kita sehat. Karena selama ini di bulan Jemberan ini Bang bingung Pak. Bang bingung karena kapan kita di pajak tunggal. Tapi alhamdulillah malam ini aku rasa batas jam 11, jam 12 ino nampak dia. Cuma kita kena ayam lagunya itu doa. Kemudian salawat dan salam tercurahkan selalu kepada baginda Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang sami'na wa ata'na. Kita patuh, taat dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia yang panah ini. Ada sana sekalian, keluarga
buka yang sama-sama kita semua dimuliakan Allah. Pertama, walau bagaimanapun, yang idealnya malam ini aku tuh bagian jadi nukui ya tuh namanya. Ngarumbungan bace. Nah, cuman kapasitas malam ini didaulat dari penceramah, maka bukan dengan berat hati. Aku minta penyampaian malam ini walaupun bagian dari keluarga tidak mengurangi khidmat dan tujuan acara yang mulia ini. Amin. Untuk sisi kenalan kalau kadidu di rumah. Gila kenal kah? Kenalan saja. Ada keluarga kita yang kenal. Aduh, aduh. Aku belum kenal. Apa dia? Baju abang belum kenal. Nah, jadi kalau ni warnanya aduh. Dari jarang ini kakang mamang ni. Wah, YouTuber nih. Oh, salah dong. Kakang. Nah, jadi kelola di akhir saja kenalan. Oh, jadi penasaran duduk saja di depan kita sambil ngopi saja gitu. Penasaran dia, ada saklab ada muskat tak tinggi ni, oi. Cuman ada niat ini, Dato'. Yang perlu aku sampaikan, kalau namun IPA inilah kan ya. Cuma tempat tinggal supaya dia bertanya-tanya karena agak jauh dikit bergeser. Kalau dulu ditanya betul, cek. Jadi sudah setahun lebih kurang ini di Simpati Gile. Penambangan lorong kami itu lorong ayah abang. Entah abang ni anak pendidik pokoknya abang. Lorong ayah abang ngapun kata situ. Sampai saja, 42 jam ni lorong kami no. PP kalau kau lain. Amal lampir dulu lagi. Aduh. Terima kasih. Udah. Dari sana sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Bada di Simpang 3 mendirikan pesantren. Kalau dulu di pesantren Pasir Darmin, makini yang merintisnya kita nian, dirikannya kita nian, insyaallah pun mudah-mudahan pesantren yang nomor 2 di Padang Guci barangkali. Iya di Ulu, Padang Guci Ulu. Karena tadi disebut Ulaye. Ulaye dia jadi sini dia. Nah, jadi tahun ini insyaallah tingkat SMP. Mohon doa kita keluarga Tanjung Ngawur ini mudah-mudahan pesantren ini paling tidak tujuan aku dikit benar. Ada mewarnai minimal ada sana kita ada pilihan lah kira-kira. Amin. Ada yang umum ada yang agama ada minimal dulu itu. Kalau lah pula mudah pakai 30 jo atau ndak ancur-ancur bahasa Arab Inggris kalau itu sekian tahun yang akan datang tapi minimal ada pilihan anak-anak kita. Kalau ada yang hobi belajar agama maka di pondok kita siap kita pondokkan situ. Amin. Umuran kita 1 tahfiz Quran, bahasa Arab, Inggris, dan kitab kuning. Itu barangkali yang penting aku sampaikan sebagai informasi baru nggak kita keluarga di Tanjung Ngawur khususnya. Nah, ada sana sekalian yang saya hormati, lebih kurang 40 hari, 40 malam yang lalu, Allah Subhanahu Wa Taala ngancakkan kekuatannya ngah kita keluarga pangkalnya ngadik sana pada umumnya bahwa kalaulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala itu lah dikehendakinya maka tidak akan ada satu kekuatan pun di langit dan bumi ini yang mau melawan kehendak Allah. Kalau Allah belum berkehendak pun tidak akan ada yang mampu untuk melaksanakan kehendak Allah itu. Nah, terjadilah kehendak Allah memanggil orang yang amat sangat kita sayangi, kita cintai, berbagai tutur kepada beliau. Maka tidak ada satu pun di antara kita keluarga, di antara dokter, di antara bidan, di antara perawat yang mampu menahan daripada kehendak Allah. Nah, inilah wujud kalimat yang sering kita ulang-ulang, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah semata. Hikmah pertamanya ngerti ngasih ke keluarga, satu lanian kita. Pelanian keluarga kita.
Di mana dengan kekuatan kita. Seragi ngegona. Jangankan mempertahankan nyawa penjadi kita, anak kita, keluarga kita, nyawa kita sendiri pun tidak mampu kita Di mempertahankan. kabupaten Sabah. Jadi hikmah utama daripada meninggalnya orang terkasih ini, nandekah bahwa kita ini kecil, nandekah bahwa kita ini hina, nandekah bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa Itu Ta'ala. masih nentu kata hati. Nah, walaupun demikian tentu adik sanak sekalian, sebelum menyampaikan pesan-pesan khusus barangkali 1, 2, 3, 4 dengan keluarga kita, Besok. bil khusus anak, mantu, cucu, cicit beliau, Minta-minta. perlu izin aku mengingatkan kembali ngakiti jemaah sekalian, walaupun bagaimanapun kita ayat ini sudah sangat familiar tentang kematian seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin zaikatul Maksud maut. aku ini mau. Memang setiap yang hidup akan mati. Suang Aku sekedar mengingatkan saja. ya bukan itu. Dan ayat ini sudah sangat sering kita dengar. Kullu nafsin zaikatul maut, yang hidup akan mati. Dan aku yakin kita sepakat nasi juga dengan ayat ini. Ini aku tanya kita terbayang di dalam setuju kok kita ni kemati kalau dia berkudu kok ada yang pengumpat setuju masih kemati tulah. Ataupun bapak-bapak gile-gile benar dia setuju tetap kalaju telah. Jadi aku kang icekanya setuju sepakat senang syukur kita kemati udah satu itu jelas. Waktunya mau mana? Udahlah itu di tangan Allah, bukan di tangan kita, bukan di tangan bidan, bukan di tangan dokter, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajalun, fa iza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maju dek tahu, mundur dek pacak. Mati cepat, maju mundur dek pacak. Ngunci masalah maut ini ada saudara sekalian. Kita tinggal jalani apa yang telah Allah tetapkan jauh sebelum kita dihadirkan di dunia yang kita berada sekarang ini. Cuma barangkali mungkin belum pernah dengar, ada yang sedikit menarik di ayat itu. Walikulli ummatin ajalun. Setiap umat ada ajalnya. Ngapenian di ayat itu Allah kicikkan mesti harus umat. Tapi beda antara umat dengan manusia. Ummatin, tapi beda antara ummatin atau umatan dengan insan atau annas. Tapi bedanya jelas ada Pak. Kalau umat banyak manusia dikit, kata kaji bagi madai. Umat banyak manusia dikit. Satu umat galau Pak. Kita ni umat galau, tak Muslim, non Muslim. Dia beragama sekalipun umat galau. Ndak Islam, ndak Kristen, ndak Protestan, ndak Hindu, ndak Buddha, Konghucu, ateis, ndak percaya Tuhan segala macam, umat galau. Dan nomor galau muara satu kemana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kembali seluruhnya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khusus menurut keyakinan kita agama Islam. Tempat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walikulli ummatin ajalun. Nah, ngapa kadang ada bedanya sekalian? Rupanya beda. Di mata Allah kita ni umat galau. Nah, makanya aku teringat agak sege kalau yang disebut dengan manusia. Mungkin Bapak pernah sama pengalaman ngaku. Macam aku mudah jadi jemeni, ternyata Datuk sukal. Perasaan benar mudah jadi jemur. Teringat SMP. Yol kata Pak. Belajar nak pagi ujian. Tapi perancapan tamat SMP kalau pacak masuk SMA pacak jadi jemur. Tapi pengiran Pak. Jemur bukan aku. Kelas 3 SMP menurut Pak belum jemur. Ulang kelas 3 SMA. Woi nak, empun dek kau belajar tidur petang. Pacak terjaga ngamuk soal pagi. Tamat SMA, pacak kuliah, pacak jadi jemur. 3 SMA, lom kina jemur. Lacet kuliah ke Bengkulu. 4 tahun Pak, kalau nak jadi jemur. Ini sudah balik. Lom ngomong ijazah, sebulan lom ku ambil. 2 bulan lom ku tulis, 3 bulan ngulang Pak berkicau. Tadi perancapan, wisuda UTM, ya ambil ijazah tu pacak kerja. Pacak ke duit, pacak jadi jemur. 4 tahun biayain lom jemur menurut Pak. Atas segede.
Gimana kira-kira malamnya? Lah jemur ini. Lah jemur juga ini kira-kira. Lah jemur. Lah ceramah. Aku ceramah sebelum jemur apa lagi nak kau? Jauh ni ya. Sulit pak, sulit. Makanya istilah jadi jemur sulit. Maka istilah ada niat kita terjadi nau yang di sana sulit. Macam aku muda nau di sana ni. Tadi suka nau yang di sana. Aku elok aku jahat tahu nah amlah dijaju bukan dijaju. Lah sampai ke masa berumah tangga. Oi segenian pula nau yang di sana ni bukan muda. Tentak ke seminggu 4 kali kaguan. Ya, siku tentak ke tiang ayam dulu. Macam muda kan sampai di sana. Jadi sekalian artinya jadi jemu segel nau yang di sana segel. Nah di mana saudara sekalian timbul kata-kata anas, timbul kata-kata insan, maka di Quran surat Az-Zariyat ada dalam Al-Quran Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Nimbul kata insan atau anas, insan itu bukan umat tapi insan itu artinya manusia. Timbul juga di situ kata-kata wa ma khalaqtul jinna wal insan, jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Dengan kata lain, ya gala ibadah tu jema, ya denda ibadah. Ilelo Ustaz. Kalau Ilelo oi. Lagu lene. Dari sana mati Allah Subhanahu wa taala itu sekedar wawasan saja. Dua ayat untuk melandasi pembicaraan kita pada malam hari ini. Nah, ada saudara sekalian yang saya hormati, maka bagaimanapun tadi ngobrolnya Mamang bahwa almarhumah Nineng ini meninggalkan kita dengan umur lebih kurang 88 tahun. Barangkali mungkin nyambar 90 mungkin. Karena banyak di tempatnya kelahiran baru itu takut kagak gaya ditulis pakai algo. Jadilah nyambar 90. Umur yang begitu lanjut Pak. Dan ini produk-produk Bali. Produk-produk sebelum kemerdekaan. Ama produk 80 kan ini dek nyampai biasanya. Paling banter meluluk kami ini paling kencang. Mungkin 60-70 lebar ini. Hanya produk-produk Bali wajah. Ini dimasukkannya ke dalam busung pun beda Pak. Rumungan sehat galu, panggangan pisang, panggangan bekayu, ganyong. Ama gulai tadi kiwe melantur, mbak ini nyentro. Jadi beli sehat itu. Cabai mutil, mbak ini cabai. Ini dia nah. Ini dia pupuk, dia kan anjat ini. Manca kata laman bojal ini. Dulu satu ngambil. Jadi ada saudara-saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini memang luar biasa, tapi walaupun ini memang siklus manusia, kalau itu galau kita nih Pak. Walaupun siklusnya akan ke situ penumutanannya, taruhlah kita sampaikan sekilas UDM, tetap dikit cerita. Tapi tetap, bagi kami keluarga, anak-anaknya, cucu cicitnya dan keluarga pasangan adik beradik, tetap akan jadi pukulan yang berat. Ndak 90, ndak 100 lebih. Kalau tini terjadi, kalau tini beradeng kandung, tetap akan jadi pukulan yang begitu berat. Akan jadi pukulan yang begitu sakit. Apalagi siku tentak ketiang Pak. Ditinggalkan penjadi umur panjang 90, 100. Tapi kelima kita panjang tunggal, panjang pula kenangan ini mungkin dapat kita lupakan. 98 tahun. Berapa puluh tahun kita tunggal ngapa jadi. Berapa puluh tahun kita tunggal ngapa jadi kita. Dan itu dek mungkin dapat kita lupakan hanya dengan 40 hari. Atau 1 atau 2 tahun. Akan terus dikenang seumur hidup. Panjang umur, panjang kenangan yang akan menyedihkan kita. Sebaliknya, ditinggalkan anak masih kecil, balita umur 1 tahun, umur 2 tahun atau sebulan, satu turun ke dunia meninggal. Tapi kelima kita belum benar puas kita hidupinya Pak. Sampai berapa naik kira kedainya lah tinggalkannya kita. Di umur panjang banyak kenangan kita sedih, umur masih balita kita belum puas sedih,
umur yang mengalang tu. Kuda lupa. Tunggu sapu jagat lah kira-kira. Termasuk ustaz ini nak. Nah umur lo kami 30 atas 30 bawah 40 ini dan mengalang turun. Dan sedingan besar masalahku. Ama tegong tini dan butuh tabuhan. Dan tanggung mulai kanya tini. Mulai katini bola pitulah nyagah mual. Jundak ka kemungkos tini buat lo. Tegong masak tini belum jadi. Jadi sedingan besar. Pacak meratap ba amaku ni ninggal ya nah. Lambat tiga kira-kira nak mati atau cepat tiga nggak pelik dulu dalam baru ini duit lah kata habis beras lah kata lebar ada lagi kecil kuliah berapa duit beras lah kata segala macam artinya yang ingin kita sampaikan kalau ini tentak ke musibah kematian Pak kalau bagi anaknya ini bukan musibah tapi inilah namanya rusak tatanan keluarga bagi adik sanak dusun laman ini musibah, tetapi bagi keluarga anak kandung dan berat kandung inilah rusak tatanan kita, rusak dalam artian bahwa kita akan begitu bersedih sepeninggal orang terkasih yang insya Allah nanti setelah dunia ini dikiamatkan Allah baru kita akan gabung kembali dengan beliau. Maka tentu bagaimanapun pesan pertama kita kepada keluarga apapun yang terjadi kepada Nininda 40 hari 40 malam yang lalu sudahlah mari di 40 hari 40 malam ini kita punya kesimpulan yang benar. Bagaimana kesimpulan yang benar? Ini adalah ketentuan Allah, ini adalah skenario wa kuasa, ini adalah keputusan Tuhan, ini adalah takdir Allah. Yakin kepada takdir Allah itu ciri anak yang beriman kepada Allah. Berani mengatakan ini takdir Allah, itu ciri keluarga yang memang meyakini Tuhan Allah dan Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Ketika peristiwa 40 hari yang lalu kita yakini ini keputusan Allah, itu salah satu ciri keimanan kita kepada Allah. Jadi bagaimanapun, pelengkap daripada keimanan ini adalah meyakini baik buruk yang terjadi dengan kita, itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan kepada Allah di awal ini keluarga duka mereka sudah mulai menyimpulkan ya Allah kami terima takdir atas endung kami ini yang telah Allah tetapkan kepada almarhumah. Amin ya Rabbal. Amin. Tapi walaupun memang hal ini amatlah sulit Pak, tidak gampang. Butuh iman yang kuat, butuh keyakinan yang tangguh. Seorang anak mampu mengatakan ini takdir. Ini iman yang paling sulit. Ini keyakinan yang harus perjuangan yang kuat. Karena ngapa takdir itu ada dua, adik sanak sekalian. Dua ibarat dua sisi mata uang yang tidak mungkin dapat kita lupakan. Ada takdir elok, ada takdir jahat. Takdir baik dan takdir buruk. Walaupun sebenarnya takdir itu baik galau, tapi penyebutannya qadra khairihi wa syarihi. Takdir baik dan takdir buruk. Artinya kita senangi dan tidak kita senangi. Kalau takdirnya lemah, kita senangi gampang nerimanya. Tinggal meletik kalidah. Alhamdulillah, ya Allah kami ikhlas menerima ini. Contoh, rezeki dapat gampang, cita-cita tembus, agapan tuntas, serila numbuk, kira direncanakan dapat. Endo, keluar itu. Itu lemah kita nyukurnya. Kita putar balik, rezeki kurang, agapan bangai, cita-cita dek tembus, serila dek numbuk. Sekali mancang KO, 2 kali modal, 3 kali lebar, 4 kali. Jangan lagi mikirnya. Berani kita nyimpulkannya Pak. Dek gampang dari ini. Nah walaupun demikian tetap kehidupan itu adalah takdir Allah, kematian takdir Allah, rezeki itu takdir Allah, sebaliknya pun takdir Allah. Suka duka, senang tidak senang, suka tidak suka, lemak dimak, baik buruk, itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita orang yang beriman kepada Allah menerima dengan lapang dada dan takdir ini. Makanya posisi orang yang beriman tidak pernah salah
Duduk di mana kina, dek pernah salah. Berdiri dimanapun, dek pernah kecil. Kalau iman jadi acuan hidup kita. Bagi orang yang beriman, sering dan numpuk cita-cita tembus. Hal kebaikan ada dengan kita. Kita bersyukur Allah cinta. Segala macam menumpuk sering melengkaplah kita. Kita bersabar, Allah redha. Allah juk kehidupan, kita bersyukur, Allah cinta. Allah juk kematian, kita bersabar, Allah redha. Bagi orang yang melandasi segala hidup dengan iman dan takwa kepada Allah, di mana kita duduk tidak pernah salah, di mana bertegak tidak pernah kecil. Kenapa? Karena iman sebagai pakaian dan landasan hidup kita. Maka kita doakan kepada Allah, kiranya anak, nantu, cucu, cicit dan keluarga Nininda yang tercinta ini, mereka akan melandasi semua apapun keputusan baik buruk, suka tidak suka ini dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan doa kita bersama. Amin. Amin. Alamin. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya tadi telah dibacakan dalam Al-Quran. Apa yang harus kita laksanakan? Bagaimana Allah nunjuki kita? Bagaimana Allah bimbing kita? Maka jelas ayat yang sudah sangat familiar sekali. Di mana kita tangi nigaling 40 selalu dibaca ayat Al-Baqarah 143, 445 dan seterusnya itu. Bagaimana bacaannya? Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin, dan terus sampai ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bagaimana Allah ngajari kita? Ini nandung kamu lakukan be, ini nining kamu lakukan be, ini dek beradik kamu lakukan be ke sisiku, kata Allah. Maka selaku orang yang beriman, apa tunjukan Allah na kita? Manusta'inu, segeralah mendekat kepadaku, kata Allah. Dari tugas kita dek beradik sepeninggal almarhumah ini, mari kita mendekat kepada Allah. Amanusta'inu itu artinya damping Allah kuasa. Kalau kita berjalan menuju Allah, Allah berjalan menuju kita. Allah berlari menuju kita. Artinya dekat kepada Allah, mana ingat kepada Allah. Selalu zikir kepada Allah. Mengembalikan urusan ini kepada Allah. Lo mana caranya? Kepada agama. Makanya kita lah ditunjuk ini yang kita dikali kalau ada yang mati. Ingat kepada Allah. Lo mana caranya? Laksanakan kegiatan yang insya Allah Allah cinta. Makanya di daerah kita ini ada istilah tangi 1, 2, 3. Mudah-mudahan Allah suka. Disambung ngamu dulu 3 hari, nuju lagi 20, insya Allah Allah suka. Ngaji seminggu sekali, khatam Quran 30 juz, insya Allah Allah suka. Ditutup 40 hari, insya Allah Allah suka. Di seberang luar biasa, 100, 1000, bahkan ada haul. Syekh Abdul Qadir Jailani di keruan ke bila mati ratusan, tetap ada haulnya kalau dijauh. Gus Dur waktu berapa tahun mati tetap diperingati lagi. Tapi kita pada guci biasanya dibatasi sampai 40 hari, 40 malam kita sudahi. Inilah wujud amal usta'inu, mengembalikan urusan ini kepada Allah. Artinya ranggi meninggalnya saudara kita ini dengan cara yang disukai Allah. Nah, kita yakin tangi ini disukai Allah. Kenapa? Di situ ada sholat berjamaah, ada yasin tahlil, ada doa, ada ceramah, ada jamuan, ada silaturahmi, dan itu semua disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada kina sikok dulu secara individu, ia tidak cocok dengan kegiatan kita ini. Dulu aja ada lupa, entah di pantai. Cuman bukan serusuan-durusuan individu. Aku ya sakit juga tuh ngicik kat ini beda. Amin dia tak nge-40 tu benda. Cuma jangan bid'ah, tuan bid'ah tu kurang bid'ah. Al-bid'ah adalah fitnah. Bid'ah itu sesat dan sesat masuk neraka. Yang berarti ni nge-40 masuk neraka. Amin nanti nge-40 benda. Cuma jangan kicik kat kami sesat. Jelah kira-kira pak. Nge-40 ni memang dia di zaman Nabi. Okey. Dia, oke, tapi ini kerja ilo.
Abang aku tuh sederhana Pak. Pak Ustaz, ada ayat tu. Kata 40 tu. Ada dalil. Ada gila dalil pada gitu. Kata aku ngapa kau report bercakap dengan dalil ayat hadis ahli terkilo. Kadang-kadang kita ni lucu Pak. Kami sembahyang 5 waktu ke masjid itu ada kata dalil bukan dari masjid yang sembahyang. Ada sembahyang di rumah jemaah kematian maghrib. Ustaz, ada dalilnya sembahyang maghrib ke rumah jemaah mati. Ada ceramah di rumah jemaah mati, ada dalil ceramah. Ngapa pun ada cakap dalil kerjilo itu. Nah ini justru cakap dalil itu kerjin jangkau. Tahu nak takinaki karu. Ada hadis sebuah bulang tu misal kan. Ada dalil main itu. Ada dalilnya ni. Nah pasti kita ni sibuk cakap dalil kerjilo. Apa kerja karut dia berdiri dalil dengan kita ni. Jadi ada sama sekalian, makanya aku didegalak. Enggak jawab yang aku kan di media. Ada hadis kata kau bosek ke pondok, dah 2 rumah malah debat dengan aku ni. Kita ada, dia mau kira beliau. Karena itu disuruh kasutek tak lagi dia. Disuruh kasutek tak lagi dia kemudian ngaji mulu itu Pak. Sebenarnya okey lah, okey saja. Ngijek aja memati ini, amal fardunya wajibnya memang cuma 4 ini. Fardu pun bukan fardu ain, fardu kifayah. Mandikannya, ngapaninya, nyembayangkannya, masuang fardu ain. Lanya lah itu. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu mewakil. Kalau fardu ain itu tahu mewakil, kalau fardu kifayah wajib mewakil. Contoh, nenek kita ni mati. Suang saja. Yang harokatnya lebih kurang 200-300 Pak. Dia. Baik, tolong ke keluarganya landa dimandika almarhumah ini ke belakang. Tidak nama dia. Apa duduk bawa terpal nih? Adalah agak 7 apa itu ke belakang. Yang lain alasan bagi aku dia pengen nak mainnya. Dan berokoran lah. Apa? Mana kena tu berokoran tu? Udah lah itu gila kami saja. Biasakan dulu selama kan berkuta gitu itulah. Itu apa dikasih? Dan berokonan lah segala macam lah kata di tiang bata kacamata lah tadi hubungannya dengan madi kerja mungkin. Jadi apakah yang lain tadi berusaha lah cukup dengan 7. Lalu dia dimandikan tolong ia magikannya ngapaninya masuk ke lapang tengah. Adalah agak 3 enggak itu. Yang lain sebagai di bata kacamata lah. Cukup Pak dengan agak 3. Ada salah sekalian karena sini laudem di kapani kita laudem perlu upacara. Maka kita sebelum ke kuburan kita sembahyangkannya. Datang 400, sembahyang sekitar 2, 3 atau 10, 20 orang. Cukup Pak. Ada saat sekarang kapanca kita sama-sama mengantarkannya ke pemakaman. Ia lain sekitar 12 ke pemakaman, ia banyak dari balik. Cukup Pak. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu meladu dia. Ladu. Nah, sebaliknya kalau ada di Tanjung Ngawur ni mati, dia bisuang kia aja meratinya, sampai berdosa sedosa lerah gitu. Kalau ada masalah. Dari itu dia mungkin terjadi dengan itu. Nah, saudara mati Allah Subhanahu Wa Taala, makanya insya Allah amal ta'inu yang kita laksanakan malam ini, insya Allah Allah senang. Insya Allah Allah redha. Apalagi isinya penuh zikir dahulu. Nah, tapi guru zikir sembahyang maghrib berjamaah, zikir isinya. Di samping tahlil tadi zikir. Tambah ceramah ini zikir juga. Doa kalau zikir lagi. Dari kita lingkup kita 40 ini dia lepas dari zikir. Zikir itu ingat. Ingat kuasa. Tapi berarti zikir tadi. Bacaannya boleh subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan lain-lain. Kenapa butuh zikir? Kenapa butuh ingat Allah? Supaya tenang. Dia rumah ini tenang. Karena itu janji Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya zikir ingat Allah, hati akan tenang dan tenteram. Di situ Allah hanya, kalau hanya itu dia berdiri kunci lain wah. Kalau Allah katakan hanya tinilah mendak tenang, artinya hanya itu dia kabdi lain kunci kebahagiaan. Itu apa? Zikir kepada Allah. 40 penuh dengan zikir. Negari penuh dengan zikir. Amin. Di mana luka kecolong. Nah memang itu. Ternyata kalau kita nak bahagia atau berkuncinya, kunci pertama ingat banyak-banyak Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Ya hari ini banyak belum kita pakai Pak.
Kata muda lah menggalak zikir tuh. Kemana-mana batak tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Kadang-kadang sembahyang saja semua nama zikir gitu. Lah keluar sampai maghrib berjamaah deco. Awak zikir dia mengonjong balik doa kayak itu. Ada aku perancang pun berjamaah ke masjid luang ada. Ambil sesuatu ke rumah saja. Otak kami dia nonton doa bersama tu doa ni lain kan betul. Oh, cuma namanya pemajelis amin ka kuda. Kalau itu, kata banyak pula ngakit. Ada kino apa? Cerucos, awak sembahyang berjamaah, awak doa ni degu zikir ni kalau. Kami banyak. Doa ni ada. Kalau boleh, dia masalah. Cuma namlah kira-kira kita mungkin boleh hanya di jalan boleh satu mengunjung kita langsung pergi jadi masalah. Nah zikir kepada Allah belum jadi pemakai kita Pak. Jarang kita dengar pemakai kita. Karena apa kita ni tabu jadi dulu bukan aku nyala ke puyang kita madal tuh bukan puyang kita madal tanggung menunjuk pelajaran kita ni. Maka kita ni agak mengucapkan ya subhanallah alhamdulillah tu hampir kita entah maluan dengan diri sendiri kita ni. Astagfirullahaladzim. Bang maluan ni cakap itu. Nak ngapur maluan ni cakap itu. Sama pok betina pok lanang kita misal pak kunam dan makan gulai ikan. Nak ada kunam tergigit bibir. Tahu lah kita ucap kepertanyaan. Cacar. Jangan kalau ke pak astagfirullah itu. Cacar. Yang tak cadak di mak dengan terpalis. Cacom. Memang dulu tu memang tanggung ni kita modal. Cuba lah ada kita. Coba ada tempat padik juga. Contoh misal. Kalau kita lalu wan kuburan baru ngan ini yang kita lama kuburan sabut itu toh baca tuh pik jangan sak pojok kulum contoh misal lepas hujan pak kita nginak kulaye ada gambaran merah kuning hijau di langit yang biru sabut itu Lagi. kuning bahasa Arab Mohune, tahu kata nenek kata bapang kita di kal, jangan sok tunjuk, kemali ke, beteri turun, kulo magi tujuh kali. Kalau mau saya memancing lah ke bekang nanti ngelang. Jadi kadang itu, lalu menjadi pemakaian kita. Contoh, yang ingat aku dah, ketika kita kena gempa, sampai ini kan pada gempa cianjur, tetap kepada kita tu apa? Jadi 5 pengisi rumah. Aku yakin kuat ngicik kaya meram supik ya Allah kuat. Sepak aku keruan tu. Jangan hidup kaya meram tu. Ama gempur ayam dan meram. Hidup kaya meram berhentilah gempur. Kalau gi meletas tu telur ni tadi. Artinya gempur telur neman. Oh, itu. Kayaknya ni kawat lagi meletas ni kali. Nah, ama ayam meram. Itu maksud. Kencang 1, 2, 3 skala Richter. Ama tempat 25 skala Richter. Lo mana meletas lagi. Pecah. Ya tuh itu. Ada jika pulau melilit segala macam tuh. Jadi ada sekarang artinya ya Allah minta tolong hentikan gempa karena ayam ini kami nak ngina anaknya meletas. Hidup gala ayam mengangkat. Ada tujuannya cuma kadang-kadang itu dengan agama kita. Mestinya nenek kita di kalau ngicik zikir tadi pun kita kicikkan anak cucu ada kita pakai. Makanya kalau ada gempa pagelu sempok muka di jalan tulang gempa misal bolehlah hidup galau ayam megam Allahu Akbar. Lebih pandai dulu itu masalahku. Jadi hadirin sekalian yang kita laksanakan pada malam hari ini dalam wujud zikir kepada Allah dan salah satu tujuan daripada zikir itu menambah ketenangan keluarga yang ditinggalkan. Kita doakan juga dengan hari ini kita malam ini penuh dengan nuansa zikir kepada Allah. Keluarga yang ditinggalkan ini akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di masa-masa yang akan datang. Amin ya Rabbal. Amin. Cukup kiranya dengan 40 yang luar biasa malam ini belum. Tahlil tadi belum cukup, jamuan belum cukup, kita baca Quran belum cukup, ceramah ini belum cukup. Bagaimana supaya kita sempurna? Amanus ta'inu bis sabri. Lepas 40 hari sana lah datang ke rumah kita, maka keluarga duka harus punya pakaian, yaitu pakaian kesabaran. Sabar ini gampang-gampang susah di sana sekalian. Maka kita dulu bersabar. Sabar itu mana? Sabar dalam menghadapi kematian ini
dan sabar dalam melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang. Menghadapi penjadi meninggal tidak sabar, melanjutkan cita-cita penjadi kita di masa yang akan datang pun jauh harus lebih sabar. Dengan artian anak-anaknya tidak boleh berubah ngadik sana, tidak boleh berubah ngadik beradik. Harus masuk aku, lo mana kina musibah yang kita hadapi, kita tidak boleh berubah menghadapi cara dunia ini. Artinya selepas 40 ini kang gawe-gawe, kan nyawa-nyawa, kan ngantor-ngantor. Tetap lebih harus giat lagi kang ngebur-ngebur. Harus beraktivitas kanu koi. Jangan kita jegok atau putus asa di rumah. Ini anak ditinggalkan, jegok saja di berendut, di daga-daga, kebun, tekelambu, sawah, dek digarap, nokoi dek digelagi. Itu bukan sabar, nyerah gitu. Lanjutkan. Maka cita-cita kita doakan juga anak-anak dan nantu cucu daripada Nininda almarhumah ini, mereka akan lebih giat lagi melanjutkan kehidupan di masa-masa yang akan datang dengan penuh kesabaran. Amin ya Rabbal. Amin. Kita doakan. Cukup belum? Selain amanusta'inu bisabri, Allah minta tolong jangan sampai tinggalkan sholat. Maka di mana-mana Pak Islam, Pak Yudian, Pak Ustadz Darwanto harus sholat. Adi bertanya, Ustaz, hari pun penting sholat, dia deg-deg kamu tuh. Berkota aja sembahyang terus. Tuh, penting Pak. Saking pentingnya ibadah rukun Islam yang kedua ini, di Quran 30 juz 114 surat itu, 32 kali perintah sholat diulang-ulang Pak. Cuman sholat inilah yang 32 kali sholat diulang dalam Al-Quran 30 juz itu. Saking penting. Dan sholat ini beda penerimaannya. Mohon maaf, sholat ngailah haji, ngailah umroh, rukun Islam itu 5 pada dasar ini. Cuman yang paling luar biasa, paling hebat cara penjemputannya, cuman sholat 5 waktu. Cuman sholat ini yang diterima langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada pada ya. Oh ya. Siapa lagi siapa? Meninggal. Oh di Sulau. Oh ya no. Oh ada kecelakaan di Sulau. Oh. Oh ya. Iya. Hati-hati di jalan. Stop. Biar stop dulu. Oh, Adi meninggal. Oh ya. Ayah bukan bata nida. Anu Ada pulau tuan nida. Kalau mana? Raban dek berada. Sama-sama jalan. Laki nida. Nida anak. Lah, yang berapa baik? Ini lah. Kalau udah ayo 8. Hei lah. Halo. Ngomong kita gini. Salat, tentang salat. Jadi ada sekalian, satu bedanya maka kita dapat sebutkan di peringatan Isra Mi'raj itu langsung Allah panggil ketemu Allah Subhanahu wa taala tinju, dan itulah kehebatannya. Haji Allah juga ke Jibril sampaikan ke Muhammad di dunia Pak. Umroh di dunia, puasa di dunia, zakat di dunia. Cuma sholat satu-satunya yang ibadahnya luar biasa. Kalau dilaksanakan pun amalnya luar biasa, kalau ditinggal pun dosanya pun luar biasa. Aku kan nyampaikan dosanya saja. Sekali meninggalkan sholat itu diganjar hukuman 80 tahun. No. Tahunnya bukan dunia lah, akhirat. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Deka ngalikan itu masyarakat. Jangan kali Pak kelurung makan, dia sering lagi makan. Ada itu ganjarannya. Artinya luar biasa di sana sekalian, bahwa memang Allah sampaikan amanus ta'inu bisabri wassalah.
Maka malah kita keluarga yang lah sembahyang istiqomah. Ia lom nian buguyur lah. Ia lampai setiap dua pertahankan. Itu masalahku. Dia pula aku malam eros. Pagi lah 5 waktu. Dia itu. Buyur biar saja. Nah kira-kira 5 waktu. Mati-mati. Pokoknya jangan tinggal kaki. Kira-kira 4-3. Kecak aku 4-3 tuh. Kira-kira belum. Mulailah goyo-goyo. Serila maghrib. Nah, artinya tidak boleh mesti harus nak cadak begini-begini, tapi sifatnya kita bergoyo. Dan kita doakan keluarga duka ini, insya Allah karena itulah penghubung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amat kita ada sana tanya ngawur dari luar tanya ngawur, kita pacak merangi merampu sampai 40. Dia tahu lagi kami seminggu sekali maghrib di sini. Lanjut kah kita masalahku? Kami selama ini seminggu sekali maghrib atau kayak senang. Ya di sana nanggawi ya, nak ke sini saja saudaraku. Jadi kira-kira kita keluarga, jadilah luar biasa rombongan adik sana ngajari kita, diandasnya kita, ngandasnya Pak. Ya selama ini mungkin rumah kita dia pernah tuh baca Quran minimal Yasin malam ini dilantak di sini. Selama ini dia pernah sembahyang berjamaah minimal maghrib berjamaah selama 40 hari ini. Nah lepas dari 40 tugas kita, lo mana caranya minimal? Ya maghrib terus kita lanjutkan. Itulah pengajaran adik sanak Dusun Laman. Nah itu iya adik sanak Dusun Laman mampu batas 40 hari 40 malam cara bimbing kita keluarga duka ini. Nah tugas kita lo mana caranya ke depan. Ya apa yang telah dibimbingkan adik sanak banyak dengan kita laksanakan. Di rumah ini tetap harus ada sholat berjamaahnya. Di rumah ini harus ada bacaan Qur'annya. Persis seperti 40 hari ialah kita lewati ini. Itulah yang disebut dengan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Nah, kalau 3 saja perintah Allah tadilah kita laksanakan. Zikirlah mulai kita laksanakan, ibadah kita tinggalkan apa yang akan Allah tunjukkan kita. Apa yang akan Allah berikan sederhana dan luar biasa Pak. Innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai kita. Inilah puncak pinta kita malam ini. Inilah puncak hajat kita malam ini. Minta-minta keluarga yang ditinggalkan ini berada dalam naungan Allah. Amin ya Rabbal. Minta-minta keluarga yang ditinggalkan ini berada dalam pertolongan Allah. Amin. Ketika pertolongan Allah hadir, segala doa, harapan, cita-cita, kekendaan kita dia beradik peninggal almarhumah ini akan diijabah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Tapi mohon maaf, itu pun akan Allah berikan kalau perintah Allah yang 1, 2, 3 tadi benar-benar kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Aku didikan icik kalau mak, aku icik kadimaknya pula Pak. Karena apa? Kalau kita tidak melemakkan, menurutkan apa yang Allah katakan, bagaimana mungkin innallaha masabirin akan hadir di rumah kita sepeninggal terjadi kita ini. Walaupun kadang-kadang kita ini ngawal itu Pak. Prinsip hidup kita kaji bagi, hidapan lama. Kita ni nak singkap daun, tarik buah, tulah itu. Diajak cara ibadah, apa alasannya? Begana begini, ya ini, ya itu. Kalau mana kira-kira manglah kamu lah itu goyo, kam. Ingin benar kalau kabar, aku sembahyang, ngaji, ingin benar baru dasarnya. Cuma aku nilok mana, nak ngaji kanya kabar. Dan makan buku benar baik. Ingin naklah kabar ni kau di UNEP 2, di IAIN 3, nanti ke SMA 7. No. Kami kecil-kecil ni kakak. No. Tuhan itu tu. Itu pun yang nak ngejok duit ini dia. Dia gawang ke itu kadang sakit dia lama kata kamu lompaca. Taruhlah luang pula. Ada pula umur lah nyambar lepo 7 tahun setengah. Lo mana lah kamu lah bergoyor. Aku insya Allah lah kan. Kalau niko ye power nih kelas sarjana mudah-mudahan. Iya kelap. Tapi lagi umur lah nyamar 60 nunggu pasal kamu lah bawa kemang puluh wah. Jadi sama lo kata kamu itu betul lah. Sifat ibadah megalak 1000 jalan amun denda 1000 puluh batan kan di alasan. Nah nanti itu polo nunjuk Belanda itulah malah kita sampaikan dengan anak cucu kita di rumah supaya ibadah itu bersegera mendapatkan ampunan dan karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Nah, di sana rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
baru Allah akan berikan dengan kita, baru Allah akan kasihkan dengan kita. Nah, tapi ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi tentu memang apa yang akan kita berikan kepada Allah, baru Allah akan berikan dengan kita. Nah, di sana sekalian yang saya hormati, Hampir sejam. tentu hadirnya aku pada malam hari ini bukan semata-mata ngajak kita dia berada ini semata-mata agama tu Pak, bukan pula Pak. Jadi itu tak kami tidak perlu nyawa ngebun lagi, jangan. Jadi tak kami tidak perlu ngantor segala, jangan. Nyawa lah ngantor lah ngebun lah. Sepeninggal penjadi ini silakan kerja dunia, silakan kerja dunia. Tapi lo mari cari nyikapinya persis apa yang disampaikan Nabi 14 abad yang lalu. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadah wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu khada. Ikmal lidunyaka, bekerjalah untuk duniamu ka'annaka seolah-olah ta'ishu abadah, lo kamu hidup lama di tengah Tanjung Auri. Ngawilah ngebulah nyawalah ngantor lalu kita dek kamati agi Pak. Persis lo dek kamati kita begawe li kita semangat. Tetapi ikmal li akhiratika, beramallah untuk akhiratmu ka'annaka tamutu ghada, seolah-olah kita kamatilah esok pagi. Pas gawe untuk dunia lo dek kamati lagi, pas gawe untuk akhirat lo lah kamatilah. Kurasa paham, kurasa itu Pak. Kok ada dipanjangkan jawabannya. Artinya maksud aku, lo itulah cara nyikap gitu. Jangan pun tinggalkan. Kadang ada pulih salah kaprah tentang agama ini. Ini dek kenal, itu dek kenal, ini dek boleh berkota. Tahu, ini terlantar, ini dilantarkan. Kita sibuk dengan kesibukan kita sendiri yang menurut kita lemah, yang menurut kita nyaman, menurut kita, tetapi malah kewajiban-kewajiban yang lain pun tidak kita tunaikan. Tidak, maka Rasulullah mengajarkan kita, nah kemana kita pada berkaci, kemana pada kita berkina. Makanya hadirnya aku malam ini bukan malah kita tinggalkan ini, bukan, tapi menyeimbangkan antara kehidupan fit dunia wal akhirah ini. Nah kemana kita pada belajar. Kalau nak belajar dengan Pak Ustaz, mungkin aku masih banyak ceput. Kalau nak belajar dengan aku, mungkin aku masih banyak kurang. Nak belajar dengan Pak Imam, mungkin Pak Imam masih banyak kurangnya. Nak belajar menjadi Pak Kades, mungkin Pak Kades masih banyak kurangnya. Malah kita belajar kepada yang tidak akan pernah kurang, yaitu padukan hati, rengkuan jantung Sayyidul Akbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi terdapat suri teladan yang baik. Nah kalau kita baca sejarah-sejarah, lo mana cara menghadapi ini? Enjoy Pak. Ini sesempit yang kita pikirkan. Kalau kita coba nginak sejarah hidup Nabi, Nabi dijamin masuk surga. Amalnya tidak diragukan. Manusia bahkan kekasih Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai hamba saja, tapi sebagai kekasih menurut Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah Nabi meninggalkan dunia? Tidak. Tapi walaupun doa Nabi dijabah, doa Nabi itu ada sama sekali. Kalau Nabi berdoa maka spontan, ya Allah aku nak emas sembah gunung, pasti hadir waktu itu Pak. Tapi beliau begitu bersahaja. Mungkin kalau ada yang pernah ke Mekah umroh atau haji, kalau kita lihat bagaimana tempat tidur Nabi Pak di rumahnya, tempat tidur beliau, apakah terbuat dari seperempet nomor 1? Bukan. Apakah terbuat jadi kasur empuk? Bukan. Tempat tidur baginda Rasulullah SAW terbuat jadi pelepah dahan kurma. Kalau lo pernah nginak batang kerma, lo dahan sawit. Dianyam beralas tikar. Ketika beliau bangun akap, nampak telembang di kebualnya bekas pelepah daun kurma. Nabi doa paling makbul di seluruh jagat ini. Doa paling makbul. Begitu bersahaja. Bahkan perabotan rumah beliau begitu bersahaja. Bahkan pernah beliau sampai 3 hari tidak makan, dek bertemu dengan sesuap makanan pun. Boleh bicara diri kira-kira wak. Jadi suatu ketika terjadi Pak, 3 hari terjadi itu Pak, sahabat bingung. Jadi Nabi ini waktu 3 hari itu dainya pucat, benar. Nabi ketika ngimam pas rukuk tulikuh, benar. Pas Nabi sujud itu adi berbunyi-bunyi loh itu. Jadi waktu ketiga hari adalah sahabat berani nanya, minta maaf Nabi, ngapa kata Nabi? Bidapot, itu Nabi. Ini bidapot, sehat. Hanya kapucat puluh badan. Udah itu ngapa pas baginda rukuk tadi seke, benar rasanya rukuk. Udah itu ngapa pas baginda sujud tadi adi berbunyi-bunyi gitu. Takut itu.
Kata Nabi minta maaf sahabatku, aku lah 3 hari 3 malam belum bertemu ngantuk kali makan di ketia. Jadi aku ambil kerikil batu kecil-kecil tu kupek ke kain ku kebakar ke busung untuk menahan lapar. 3 hari 3 malam. Nabi kekasih Allah yang doanya pasti dijawab Allah, tetapi begitu bersahaja dekat persahabat sambil menangis, ya Nabi, giada di rumah, jangankan makanan, nyawa kami pertaruhkan. Apa jawab Nabi? Biarlah aku lapar haus di dunia, asal umatku di akhirat nanti tidak kelaparan dan kehausan. Begitu bersahaja saudara sekalian. Begitulah sayang Nabi itu nggak umat itu. Sayang doang. Mereka tidak meninggalkan dunia, tapi mereka tidak melupakan akhirat. Suti Agi boleh bercerita dikit? Boleh. Boleh ke Kerbaya. Nami rombongan dari kurang-kurang lapak al cerita ini. Ke Kerbayan. Lu ngewo di dalam. Kagak ngapa. Oh ya. Jadi aku ada oleh-oleh dikit. Tak bercerita tentang bagaimana kisah seorang anak Nabi yang bernama Siti Fatimah. Adi kenal Fatimah? Tidak. Mimo. Dia keluar dari Fatimah. Fatimah tu anak Nabi. Ada di Siti Fatimah. Wanita mama. Jadi keluarga Nabi itu tidak melupakan dunia rupanya. Walaupun mereka keluarga Rasulullah. Jadi suatu ketika Fatimah itu betina Pak. Jadi ngobrol. Jadi namanya betina kan ngobrol nggak betina. Ngobrol bukan ngerumpi. Masalah Nabi ngerumpi. Jadi ngobrol dengan kekerbai Mekah. Jadi Fatimah terkina. Kekerbayan itu ada yang begelang, emas, bercincin, bekalung. Jadi walaupun anak Nabi tetap ada ingin untuk belagak dan berias. Nah rupanya sifat watak asli betina Pak. Sesolehah-solehahnya, sealim-alimnya ndak anak Nabi sekalipun ada ingin berias. Itu betina ini. Itu resi betina maksudku. Ala kerwana kalau boleh itu. Resi betina itu sute. Dua sifat asli kerbai. 1 sekekendak, 2 ndak belagak saja. Mobil Ustaz, begitu. Jadi kadang-kadang mesukil nunggunya kanoko itulah aku itu dengan pola. Itulah kan kita ngajak penokoi ke aja kaguan. Labis gandum 4 batang, lu kena nimbun. Orang tak tahu bekerja wak di dalam tuh, ngangoi kacil tuh lah. Baji gak tempol itu lah licin benar. Jadi kerba itu kalau itu Pak, di kamar, nginak kacil di kamar. Lah sampai ke lapan tengah, masih nginak lagi di lapan tengah ini. Lain olah di motor, kipa kan dikasih spion parsiano. Sampai pada nokoi, masih berkaca di mobil parkir. Jadi Fatimah ini ada sana sekalian, lu itu melapor. Dari mana Fatimah kata Nabi? Biasa ngobrol di depan. Ya Rasulullah, wahai bapakku ngapa kata Nabi? Aku tadi ngobrol di situ. Kau kina kekerbayan Nabi begelang, bercincin, bekalung. Jadi selebihnya nunduk lu itu Fatimah. Nah kamu berarti kira-kira Pak? Gitu. Jadi kita tak tahu apa kerboy. Jadi kamu lebih baik di rumah bercerita nak kita itu. Masyarakat cepat tanggap, belikanlah itu. Bang Sianu ngaku kami tadi arisan. Terus lo baru gitu. Enak aku selak puluh gelang kerumah itu tadi. Ibu lagi apa? Lo pilih motor tengah nih lah. Nggak telang ini. Nah biasa kerumah ikan bang keluar Pak. Woi kami tadi nuku imang keluar. Ada kulkas terbaru. Nggak kulkas 10 deh. Aku ngambil ngancak ke HP, ada aplikasi Shopee. Nggak COD itu tiap hari COD. Jadi ada salah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Fatimah, ndak lewat kata Nabi, ndak ke Fatimah. Senyum Fatimah, anu kata ingin malah ikut bak ke belakang kita ke pau. Kok pau supaya sumur? Oh. Semasa gitu nih pau. Ngapa ke pau? Bukan dijaga lakal. Tadi ke pau Nabi ngimbir, ngimbir. Sampai keluar seember besar, isinya bukan air, emas galon. Jangan doa tuh, wah. Namanya Nabi. Gampang kan kok, masa ember bodoh orang pada jadi masa Nabi. Jangan ya ento. Jadi begini, penuh seemas besar, emas ember besar. Jadi kata Nabi, Fatimah, ambillah, lautlah sekendak kabah. Oi namanya Fatimah anak Nabi wanita soleha.
empu ingin menangak emas tadi dialmui seimber, tapi kata Fatimah sambil malu-malu, ya Rasulullah, wahai bapakku, aku ambil sutik saja yang paling kecil. Fatimah Az-Zahra anak Nabi, wanita soleha, dialmuka emas seimber besar. Fatimah milih sutik yang paling kecil. Itu kelas Fatimah, bukan terbaik Tanjung Awur. Lawan ini. No, ame kalau kau. Ini lagi bangsa kalau gaduh. Kalau gaduh kau. Kelas Fatimah, bukan terbaik Tanjung Betong. Nah, balik di mana Paul rahasia itu. Ada. Bose kayak abang nak rumah. Nah, ada sana sekalian artinya bahwa lu itu cara keluarga Nabi mandang dunia ini. Mereka tetap menginginkan dunia, tetapi akhirat tentu lebih diutamakan. Antak kamakainya Fatimah ni tadi tapi kata Nabi. Tapi Fatimah berarti ngabu kata Fatimah. Kalau Ka'bah pakai emas nikel, maka kenikmatan di akhirat akan berkurang karena Ka'bah beremas. Takut keluar dari mulut Fatimah. Astagfirullah ya Allah, wahai ayahku baginda Nabi, aku balik ke agi mas ini, pek kala kepau agi, aku nek galak kenikmatan di akhirat berkurang sedikit pun gara-gara kenikmatan di dunia ini. Sekali lagi, kelas Siti Fatimah bukan kerbai. Yang lagi ngeceritanya ngawur. Ada salah setelah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Itulah kita yang hari ini berbanding berbalik. Justru kita persennya besar ke dunia, tetapi ke akhirat malah kita banyak lupakan. Makanya hari ini kata Nabi, di ujung umatku nanti di akhir zaman akan merebak penyakit yang lebih hebat dari penyakit apapun. Lebih hebat dari COVID, lebih hebat menjadi segala macam. Apa itu ya baginda kata para sahabat? Penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia. Dan terlalu takut mati. Yang hari ini penyakit itulah nempel di pundak kita, ngadenir tegalau cinta, ngamati tegalau takut. Buktinya malam ini belum dia siap surang kia. Lari siap. Lari siap mati belum? Leman Ustaz. Kebilang jadi macam siap. Belum. Saya kan yang luar nih. Lu mana ibu mek? Asaku? Siapa? Kita malah. Ngapa kalau siapa? Alasan kerasik. Satu, lom sempat tobat. Kedua, tabungan lom banyak. Ketiga, amal ibadah dia beri. Ngapa pula dia ngambil? Itu masalahku. Tapi lagi puluh, mulai 10 apa belum tobat. Jalan. Tapi lu puluh gitu, mulai 60 lomba amal, lomba tabungan. Umur 50, 60 tabungan lo medil, tobat lo sempat, kebi lagi. Jadi ada salah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu kita Pak. Mbak ini lagi kita merebak penyakit ruahan, sangat terlalu cinta dunia dan sangat terlalu takut mati. Kenapa kita takut mati? Nyala alasan tadi. Lalu mana ngapa kita selalu takut lah apa ada ceramah nih? Belum ada ya siap pun menghadap Allah Pak. Belum ada siap. Kenapa? Alasan yang sama ngak itu. Ngapa kita selalu tidak siap? Karena kita baru tahu mati, tapi belum mengenal akan kematian. Kita di batas tahu. Aku yakin ibu-ibu di dalam itu tahu keruan galu kita kemati, cetul keruan galu. Aku yakin di luar ini cetul keruan galu kemati. Jangankan kita sama keruan mati, anak PAUD, anak TK sekalipun keruan apa itu mati. Kalau pernah dengar anak PAUD begabus, dengar galah anak PAUD begabus. Oh jangan naik-naik di mak umban, di mak mati ke. Di mana kalau itu keruan mati? Orang sampai berapa naik. Nah, degu musik kapi mak motong di mati ke. Nah, jangan mandi. Jangan mandi kayak padang di manyut di mati ke. Nah, ini di wajahnya berjalan tumur mobil di mati ke. Tumur mobil di mati ke. Nah, di mana hubungan keruan mati? Sebagai kita, artinya kalau hari ini sampai keruan bawa kita ini ke mati, apa ubahnya kita dengan hubungan anak PAUD itu, Pak? Nah, artinya kita juga segera keruan. Kita bermakrifatul maut, mengenal akan kematian. Lo mana mengenal akan kematian? Ciri-cirinya mau soal kopi malu mana? Papu persiapanannya, papi kaki tebatak kelu, 100 lagi kematian, papu cirinya, 40 lagi kematian, papu cirinya, 7 lagi kematian, lupa cirinya. Papi harus kita ucapkan ketika malaikat mau datang kita.
Apa persiapan? Ini A, B, C dan 1 sampai sekian harus kita siapkan mulai dari sekarang supaya kita berma'rifatul maut, mengenal akan kematian. Kalau kita sedikit sudah mengenal akan kematian, insya Allah kalau kita kenal maut, maka kita pasti tahu maut. Kalau sudah tahu maut, maka belum tentu kita mengenal akan kematian. Kalau tahu, belum tentu kenal. Kalau kenal, sudah tentu tahu. Paham kira-kira itu? Paham. Untuk apa dia tidur start pada ini? Hari ini nak kira-kira. Maka ini dalam itu apa? Di depan ini udah paham sih. Tak nganggo apa aku nganggo aja. Nganggo tombol sih. Mengenal dengan tahu. Contoh. Mengenal. Tahu Yuli belum tentu kenal Yuli. Betul. Ama kenal Yuli jelas keruan Yuli. Nyala kira-kira Pak. Oh. Siapa cara apa dia Pak? Ustaz juga tinggi tuh. Kenal sekali berarti dekat berarti ya. Kamu tahu loh. Siapa cara apa di malam? Cucung Ros. Oh Yuli. Betul loh. Nyalanya. Tahu Siapa cara apa di malam? kenal sekali berarti dekat. Oh Yuli. Siapa cara apa di malam? Nah Ustaz Santri Nayabong. Oh. Siapa cara apa di malam? Ustaz besar itu. Oh. Besar tinggi itu dah. Besar tinggi. Besar saja. Tahu sering kan? Oke, nyala kira-kira Pak. Sama. Jadi ada sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu kita. Nah kalau kita mulai hari ini dengan adanya pertemuan kita pada malam hari ini, udahlah kita buka-buka. Ternyata ada beberapa hal yang harus kita siapkan dari saudara sekalian. Apa kata baginda Nabi Ihtadil khamsan qabla khamsin, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Takut itu dari saudara sekalian, manfaatkan yang 5. Ikhtanil khamsin qabla khamsin. Ikhtanil khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. 1. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Yang kedua, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa 3. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa 4. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sempit. Yang terakhir, manfaatkan hidup sebelum. Nah, kalau 5 ini kita laksanakan, selamat di dunia wal akhirat. Amin. Sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, luang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Amin, amin. Insya Allah selamat di dunia wal akhirat. Amin. Tabungan yang lain, tentu, elok kita dapat kasam ini, sedekah mulai jalan dikit-dikit, bantu adik sanak mulai jalan dikit-dikit. Karena apa itulah jika kita batak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ia sering kita dengar dengan ustaz-ustaz yang lain, maka itu menjadi catatan penting kita. Nah, hari sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalnya almarhumah ini takdir bagi beliau. Udah, lah kita jelaskan di awal tadi, insya Allah paham. Ujian untuk jemaah rumah ini, lah kita jawab pula cara menghadapi ujiannya 1, 2, 3, 4 tadi. Insya Allah pacak dipakai. Nah, kita adik sanak dusun laman, tentu pelajaran yang besar bagi kita. Maka kita adik sanak dusun laman, jauh dapil, malah kita jadikan pelajaran. Ninggalnya nining nih, pemecut bagi kita bahwa kita pun kah mati pula. Lo mana caranya ama kita kah mati? Atau malah kita mulai bersiap sesegera mungkin. Makanya saudara sekalian, kalau malam ini kita hadir datang 40 di rumah duka ini, Audide menutup kemungkinan 40 hari yang akan datang jemu yang datang ke rumah kita. Nyalah kira-kira Pak? Nyalah. Kalau malam ini kita datangi tangi di rumah duka, dia menutup kemungkinan esok atau lusa jemu yang tangi ke rumah kita. Nyalah lu kira-kira? Kalau malam ini Ustaz Yuli ceramah di rumah duka ini, dia menutup kemungkinan esok atau lusa jemu yang ceramah di rumahku. Hakikah. Hakikah abang. Kuda. Artinya betul-betul jadi pelajaran yang besar gitu. Nah, hari ini sekarang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita ambil beberapa kesimpulan pembicaraan pada malam hari ini. Yang pertama tentu dengan meninggalnya almarhumah ini, bagi kita dek beradik sepeninggal terjadi bukan malah merenggangkan, tapi hendaknya malah kita saling merapatkan barisan.
Jangan sampai gaek lanang ninggal, gaek betina ninggal malah kita renggang. Maka sepeninggal terjadi kita, maka harus lebih rapat. Amin. Itu satu doa kita juga pada malam hari ini. Kemudian sepeninggal terjadi kita, jangan malah jauh kepada Allah, harus malah lebih dekat kepada Allah. Amin. Sepeninggal terjadi kita ini, jangan malah selalu tidak siap, harus selalu siap kapanpun, Amin. dimanapun dan dalam situasi apapun. Dunia wajib kita kejar, akhirat pun tidak pada untuk dilupakan. Tentu Amin. kami adik sanak banyak dan keluarga mendoakan benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan keluarga yang ditinggalkan ini. Amin ya Rabbal. Amin. Amin. Inilah barangkali siraman rohani singkat yang dapat aku sampaikan pada malam hari ini. Sebenarnya pengen berlama-lama Sejam 10 berbicara menit. di hadapan wak nenek mama sekalian, tapi tentu waktulah yang membatasi 11 menit, kita. dikit. Lebih-lebih karena kini adi jauh. Kupina adi jadi berwagung. Termasuk aku beri itu. Kalau gitu, izin tetap berdiri saja wak. Kemana ada tulisan namanya tadi. Maka tidak salah sebut.